Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, termasuk jamaah yang ada di masjid yang saya muliakan dan saya cintai lillahi ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian yang begitu banyak yang sampai saat ini Allah limpahkan pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu setia di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa menetap di jalan yang lurus ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat sah salat, ya. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang 5 syarat sholat, yaitu yang pertama adalah masuknya waktu, sudah mengetahui masuknya waktu. Yang kedua adalah suci dari hadas, suci dari hadas yang kecil dan juga yang besar, suci dari 2 hadas yang kecil dan besar gitu ya, apabila mampu. Kemudian suci dari najis juga apabila mampu. Kemudian menutup aurat, ini apabila juga mampu gitu ya. Menghadap kiblat, sekali lagi juga apabila mampu. Dan yang keenam ini kita akan bahas syarat yang berikutnya, yaitu an-niyah, yaitu syarat tentang niat. Nah, tentang masalah niat ini, ma'asyiral ikhwati wal akhwat, ya, niat ini sebagian ulama mengatakannya ini adalah termasuk rukun dari sholat, ya. Sebagian lagi ulama mengatakan niat itu bukanlah rukun sholat tapi syarat sah sholat, sebab niat itu adalah kewajiban yang ada pada awal sebelum dimulainya sholat. Sedangkan dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, niat itu dianggap sebagai rukun sholat, sebab niat itu berada pada yaitu tadi, pada perbuatan yang ada di dalam sholat atau bersamaan dengan takbiratul ihram seperti nanti akan kami jelaskan. Nah, kita katakanlah niat itu di sini, niat itu adalah sebagai syarat sah sholat gitu ya, yang apabila tidak ada niat maka sholat itu tidak sah. Baik, kita akan menjelaskan tentang fikih berkenaan dengan niat. Untuk menjelaskan tentang ini kita memerlukan pertemuan yang agak lama gitu ya, karena fikih niat ini juga penting bagi kita, karena kalau kita tidak mengetahuinya bisa jadi sholat kita tidak sah gitu ya. Yang pertama kita akan mengetahui tentang definisi dari niat. Jadi an-niyatu hiyal azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah ta'ala. Itu niat adalah bertekad bulat untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna niat secara syar'i. Ya, makna niat secara syar'i itu tekad bulat. Kalau disebut azam itu tekad bulat yang tanpa ada keraguan, ya. Tekad bulat untuk melaksanakan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisinya. Nah, kalau sudah tahu definisinya, maka salat kita dan juga ibadah yang lain itu tidak sah secara mutlak apapun keadaannya tanpa niat. Dan niat itu tidak gugur ya jamaah sekalian, dalam keadaan apapun. Sebab
jadi sebab apa? Alasannya adalah niat itu tidak akan gugur kecuali dengan hilangnya akal. Jadi selama orang itu masih ada akal, maka dia harus berniat di dalam melaksanakan ibadah itu. Sehingga kalau sudah apa namanya? Kalau sudah akal itu hilang, maka hilang juga taklif. Taklif itu pembebanan untuk perkara-perkara syariat. Jadi kalau orang itu sudah tidak berakal lagi, maka tidak ada lagi taklif. Maksudnya dia tidak terkena larangan dan perintah agama lagi gitu ya. Seperti itu. Karena akal itu adalah manatut taklif. Akal itu kalau kata para ulama adalah manatut taklif. Manatut taklif itu adalah dasar seseorang diwajibkan dan diberikan beban tentang agama ini. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada akal maka dia tidak diwajibkan. Seperti itu. Dan para ulama sudah bersepakat bahwasannya ya niat ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Artinya sholat itu tidak sah tanpanya. Ya seperti itu ya. Jadi semua ulama sepakat. Dan adapun tentang masalah dalil disyariatkannya niat, tentu saja adalah pertama firman Allah tabaraka wa taala, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Dengan memurnikan agama untuknya. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, jadi beribadah dengan memurnikan agama untuknya. Nah, memurnikan itu mengikhlaskan. Ikhlas itu tidak akan ada tanpa niat. Nah, ayat ini berarti menunjukkan tentang kewajiban niat. Seperti itu ya, agar kita masuk ke dalam golongan beribadah pada Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuknya. Dan juga sabda Nabi yang mulia, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya semua amalan itu dengan niat. Jadi Nabi bersabda dengan kata innama yang maknanya adalah sesungguhnya hanya disebut amal itu apabila dengan niat. Itu maknanya seperti itu ya. Nah, berarti kalau ada amalan tanpa niat itu bukan amal secara syar'i. Itu adalah aktivitas sehari-hari seperti biasa gitu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah mimma la khilafa fihi. Tentang hal-hal yang menjadi kesepakatan di kalangan para ulama tentang masalah niat. Yang pertama adalah anna mahallan niyyati al-qalbu duna lisan fi jami'il ibadatil lati minha as-shalah. Jadi perkara yang disepakati para ulama yang pertama ya jamaah sekalian adalah tempatnya niat itu adalah hati, bukan di lisan. Jadi sekali lagi tempatnya niat itu adalah hati bukan lisan. Di dalam seluruh peribadatan diantaranya adalah sholat. Sholat itu wajib niat, puasa wajib niat. Tapi tempatnya niat itu hanyalah di hati bukan di lisan. Ya seperti itu. Itu yang pertama, itu sudah disepakati para ulama. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk kesepakatan. Seandainya orang melafadzkan niat, jadi mengucapkan niat di lisannya, dalam keadaan lupa berbeda dengan apa yang di hatinya, maka yang dianggap atau yang diakui adalah yang di dalam hatinya. Nah, contohnya seperti seseorang di waktu zuhur, perhatikan jamaah sekalian, seperti seorang di waktu zuhur, dia di dalam hatinya niat sholat zuhur, artinya niat sholat zuhur, tapi lisannya keliru mengucapkan usolli sholatal asri. Usolli sholatal asri, saya sholat asar, niat sholat asar, atau nawaitu sholatal asri gitu. Niatnya ngomong sholat asar tapi hatinya zuhur, maka lisannya yang keliru itu tidak dianggap, akan tetapi yang diakui adalah yang di hati. Ketika dia takbir Allahu Akbar, sholat zuhurnya sah, karena yang dilihat adalah yang di dalam hati gitu ya. Bisa difahami Pak ya? Begitu juga sebaliknya, ketika waktu zuhur dia niat di dalam hati sholat asar,
di hatinya sholat asar, namun lisannya betul mengucapkan zuhur, usolli sholat zuhri gitu ya misalnya. Jadi saya niat sholat zuhur, ini contoh bagi yang mengucapkan, maksud saya ya. Karena memang ulama atau sebagian umat Islam, banyak umat Islam yang melafadzkan niat ya. Sekali lagi ini adalah permasalahan yang khilafiyah di kalangan ulama. Kita tidak boleh berkeras hati ya, bersikap keras terhadap saudara kita yang demikian itu. Ini pembahasan masalah seperti itu ya. Jadi ulama menjelaskan, jadi kalau ada orang di waktu zuhur dia niatnya sholat asar, ini namanya kadang hati itu lupa gitu ya. Di dalam hati niatnya sholat asar, lisannya betul sholat zuhur, usolli sholat zuhri, maka yang dipakai itu adalah tetap yang di lisan. Berarti kesimpulannya gimana? Yang jadi saat itu adalah sholat asar, sedangkan zuhur bagi dia tidak sah. Karena apa? Dia memang tidak meniatkan sholat zuhur dari awal. Jadi sholat zuhurnya tidak sah karena memang tidak diniati. Sholat asarnya juga tidak sah karena memang belum waktunya. Jadi dua-duanya tidak sah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi intinya hati itu yang penting gitu ya, lebih penting dibandingkan lisan. Yang ketiga jamaah sekalian, seandainya ada seseorang mengucapkan niat di lisannya, namun tidak ada niat di dalam hatinya. Jadi seakan-akan seperti kegiatan atau rutinitas yang ada, tapi hatinya itu tidak meniatkan sama sekali, maka yang demikian itu tidak sah ibadahnya. Ya sekali lagi ibadahnya tidak sah sama sekali. Jadi apa yang di lisan itu tidak dianggap, karena yang paling utama itu adalah di hati, ya seperti itu. Kemudian yang keberapa? Keempat gitu ya. Sesungguhnya para ulama juga sepakat bahwasanya mengeraskan niat. Ingat jamaah sekalian, ini perkara yang berbeda lagi. Jadi di kalangan para ulama tentang niat itu ada yang disebut at-talaffudzu bin niyyah, yaitu melafadzkan niat. Ada lagi yang disebut al-jahru bin niyyah, yaitu mengeraskan niat. Ini dua perkara yang berbeda. Ya, seperti itu. Kalau at-talaffudzu bin niyyah itu melafadzkan niat, seperti nanti akan kita bahas. Itu ulama berbeda pendapat. Kemudian tentang al-jahru bin niyyah, mengeraskan niat. Jadi niat itu keras, gak cuma di lisan saja, tapi dia keraskan gitu. Contohnya dia ucapkan usolli salatal isya, sampingnya ada orang ganggu gitu loh. Maka kata para ulama, jadi mengeraskan niat di dalam sholat termasuk bid'ah yang buruk. Ya, bid'ah yang buruk, bukan termasuk bid'ah hasanah. Yang sekali lagi ini adalah termasuk kesepakatan yang ada di kalangan umat Islam ya, ulama umat Islam maksudnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya mengeraskan niat itu perkara yang dianjurkan. Ya. Tidak juga ada di antara mereka yang mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, bukan. Siapa saja yang mengatakan demikian itu, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, maka dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan kesepakatan para imam-imam yang 4 mazhab itu dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Dan ini adalah perkara yang keliru ya, seperti itu. Ditambah lagi di dalam mengeraskan niat itu mengganggu orang yang salat tentu saja haram. Semua ulama sepakat haramnya, tidak boleh. Ya ini tentang masalah al-jahru bin niyyah yang mananya adalah mengeraskan niat. Kemudian ada permasalahan berikutnya itu at-talaffudzu bin niyyati walau sirran, yaitu melafadzkan niat walaupun dengan samar. Itu adalah perkara yang juga sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi. Perhatikan, tidak ada contohnya dari Nabi gitu ya. Jadi dari sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak pernah dinukil Nabi sebelum sholat itu beliau melafadzkan niat, tidak ada. Padahal para sahabat yang menyaksikan sholat Nabi itu mereka sangat detail gitu ya, melihat praktek sholat Nabi, karena mereka tahu ya bahwasannya sholatnya Nabi ini adalah sebagai contoh bagi sholatnya mereka, sehingga sekecil apapun itu mereka lihat dan mereka riwayatkan, ceritakan kepada generasi setelahnya. Bahkan diantara mereka sampai gerak-gerak jenggotnya Nabi itu diceritakan. Nabi pernah seorang sahabat pernah ditanya tentang dari mana kamu tahu bahwa Nabi itu membaca di dalam sholatnya pas lagi sholat yang samar bacanya.
Kemudian sahabat Nabi itu berkata bittirabi lihyataihi. Bittirabi lihyatihi. Yaitu dengan bergerak-geraknya atau dengan bergeraknya jenggotnya beliau. Jadi karena beliau itu jenggotnya bergerak, berarti menunjukkan bahwasannya beliau itu pas lagi sholat yang samar bacaannya, beliau memang baca. Jadi bukan hanya diam saja gitu ya. Sampai seperti itu diketahui, dilihat. Nah seperti itu ya. Tidak pernah dinukil. Nah dalam keadaan detail begitu nggak ada penukilan tentang bacaan niat. Seandainya mereka melihat sebelum sholat Nabi itu membaca sesuatu dan mereka nggak mendengar, mesti mereka akan nanya. Karena kita tahu sahabat Nabi itu adalah orang yang paling ingin terhadap agama ini, paling ingin tahu, keponya itu, atau kepo kalau orang sekarang, rasa ingin tahunya itu tinggi ya dibandingkan kita. Kita paling kalau nggak tahu ya diem aja lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sahabat Nabi tidak demikian, mesti tahu nih kenapa sih Nabi begitu. Nah gitu ya. Akhirnya Nabi memberikan jawaban, kemudian itu menjadi ilmu dan menjadi sunnah. Tapi ketika yang seperti itu tidak ada, berarti menunjukkan sebenarnya aslinya dari sunnah Nabi itu tidak ada gitu ya. Namun ada namunnya jemaah sekalian ya, tentang masalah hal ini ternyata di kalangan ulama 4 mazhab itu mereka mengatakan jemaah sekalian bahwasannya itu di masing-masing mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, itu ada sebagian ulama yang memang mengatakan niat itu dilafatkan atau melafatkan niat itu adalah dianjurkan. Tujuannya apa? Agar menyesuaikan apa yang ada di dalam hati itu tadi. Jadi apa yang di lisan itu menyesuaikan apa yang di dalam hati gitu ya. Terkadang seseorang itu mengalami was-was jamaah sekalian. Was-was itu niatnya apa ya? Apa istilah was-was? Diganggu oleh setan sehingga dia menganggap bahwasannya niatmu belum sah, niatmu belum sah. Yang tadi kamu niatkan itu nggak benar. Nah, jadi dia diganggu terus oleh setan. Nah, kata para ulama, apalagi orang yang mengalami was-was begini, nggak apa-apa bagi dia untuk melafatkan niat. Ya, begitu ya. Intinya jamaah sekalian, setiap mazhab itu ada. Dan kalau setiap mazhab itu ada penjelasan, walaupun ada lagi yang berkata itu tidak disyariatkan, dibenci gitu ya, makruh melafatkan niat. Tapi ternyata ada juga banyak yang melafatkan atau maksudnya mengatakan seperti itu. Dan mereka adalah ulama yang tidak main-main gitu ya. Nah dalam keadaan begini, tentang masalah melafatkan niat adalah perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah. Antum nggak niat, nggak melafatkan niat, nggak apa-apa, bagus. Yang melafatkan niat karena memang mengikuti ulama yang begitu, dan apalagi mohon maaf, apalagi dia termasuk orang yang was-was. Soalnya kalau tidak melafatkan niat, nanti dia takbirnya ngulang mulu. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Allah gitu. Jadi itu kena was-was. Niatmu belum sah itu. Nggak pas itu. Ngulang lagi dia. Ngulang lagi. Antum pernah nggak ngalami begitu? Maksudnya bukan kita ya. Pernah menjumpai di sebelah itu begitu. Kasihan sebenarnya orang itu. Baru menjelang ruku dia baru takbir, benar itu. Gitu. Kasihan sebenarnya saudara kita. Nah, dalam keadaan begitu ya sudah, ini permasalahan yang bukan prinsip ya. Kita tidak usah mengingkari saudara kita yang melafatkan niat, ya tidak mengapa seperti itu, sudah. Jadi kalau permasalahan khilafiyah yang memang para ulama itu dari hasil ijtihad mereka mengatakan ini dan itu, maka tidak ada ingkar. Makanya para ulama berkata la khilafah atau maaf la inkara fi masailil ijtihad. Jadi tidak ada pengingkaran di dalam permasalahan yang ijtihad di kalangan ulama, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, jadi intinya dalam keadaan begitu yang melafazkan niat salatnya sah ya, yang penting syaratnya seperti yang tadi kami sebutkan gitu ya. Yang penting hatinya juga niat. Yang tidak melafazkan niat juga sah. Yang penting juga dia berniat di dalam hati. Intinya adalah di hati itu niat. Nah, seperti itu ya. Beres. Kemudian poin berikutnya adalah ta'yinun niyah, yaitu menentukan niat jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Ketika kita mau sholat, kita berkewajiban untuk menentukan di dalam hati kita sholat yang akan kita lakukan. Ya, apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Nah, seandainya sholat wajibnya sholat wajib apa yang akan kita lakukan? Ya, kita harus tahu gitu. Apakah itu zuhur atau asar? Kalau zuhur dalam hati kita, saya niat sholat zuhur karena Allah. Begitu.
Walaupun tidak menentukan jumlah rakaatnya juga tidak mengapa gitu ya, karena kita sudah tahu dalam hati itu kita tidak safar, berarti 4 gitu ya. Nah seperti itu, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Nah seperti itu, tidak perlu juga mengucapkan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat gitu, nggak perlu, karena ini namanya sholat sudah otomatis menghadap kiblat. Yang penting ada penentuan di dalam hati itu niat. Nanti kita akan sholat isya ini ya mas sekalian, dalam hati kita harus ada niat, saya akan niat sholat isya karena Allah. Jadi niatnya itu ditentukan, habis itu untuk siapa kita sholat itu juga ditentukan. Karena ada orang yang melaksanakan sholat itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, makanya harus ditentukan itu ya. Jadi karena Allah, jadi demikian. Ya, intinya yang dimaksud dengan menentukan niat itu maksudnya adalah istihdaru an-niyati fil qalb. Jadi kita menghadirkan niat itu di dalam hati kita. Yang akan saya lakukan ini sholat zuhur gitu ya. Yang akan saya lakukan ini adalah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dan seterusnya. Begitu juga sholat sunnah. Sholat sunnah juga harus kita tentukan itu. Sholat sunnah yang akan kita lakukan itu apa? Sholat sunnah qobliyah kah, ba'diyah kah, itu harus niat. Sekali lagi nggak ada persyaratan. Semua ulama sepakat nggak ada persyaratan harus dilafadzkan. Dan biasanya ya walaupun tidak dilafadzkan harus niat tetap gitu ya. Tapi ketika seorang habis sholat wajib dia sholat sunnah, dalam hati dia pasti dia niat sholat qobliyah. Nggak mungkin dia niat sholat apa? Ya mungkin dia niat sholat yang lain bisa. Tapi ketika dia sudah kebiasaan habis sholat sholat wajib dia sholat sunnah 2 rakaat, dia mesti sholat sunnah ba'diyah gitu ya, dan seterusnya. Jadi harus ada penentuan niat ya mas sekalian ya. Nah seperti itu. Nah tentang masalah menentukan niat ini ya bisa, misalnya kalau sholat sunnah itu kita niatkan lebih dari 1 itu boleh ya, karena memang waktunya cukup untuk 2 rakaat saja. Kita masuk dalam keadaan hanya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, padahal setelah kita berwudu kemudian kita masuk masjid itu ada sholatnya sendiri-sendiri. Sholat habis wudu itu ada sendiri syariatnya gitu ya. Sholat masuk masjid ada sendiri. Sholat sebelum sholat wajib juga ada sendiri. Ya bagusnya kita melakukan paling tidak 2. Sholat pertama sholat tahiyatul masjid dan sholat habis wudu. Sholat kedua adalah sholat qobliyah. Nah gitu ya. Nah dalam keadaan begitu 3 sholat itu bisa diniatkan dalam 1 sholat. 3 niat maaf. 3 macam niat sholat itu bisa kita niatkan dalam 1 sholat. Nah itu kalau ditentukan di dalam sholat kita, maka ketiga-tiganya dapat pahala itu. Ya seperti itu jamaah sekalian. Contohnya kita saat ini sholat 2 rakaat saja. Saya niat sholat tahiyatul masjid. Saya niat juga sholat sunnah wudu karena baru wudu tadi di situ. Saya niat untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Maka saat itu 3 pahala tersebut dapat. Karena berdasarkan sabda Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah seperti itu ya. Walaupun yang lebih utama tentu saja dia melakukan ibadah itu sendiri-sendiri ya, seperti itu. Sholat qobliyah sendiri, sholat tahiyatul masjid sendiri, seperti itu ya. Itu berkenaan dengan masalah menentukan niat. Begitu juga tuh ibadah yang lain. Ibadah yang lain pun demikian. Pas lagi bulan Ramadan harus ada niat, saya niat sholat saya niat puasa Ramadan besok. Nah gitu ya. Kalau mau untuk mengqadha Ramadan juga demikian. Begitu juga ketika puasa sunnah, besok saya puasa sunnah ini dan itu dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya adalah maudhi'un niyah. Kalau ada yang berkata di mana sih tempatnya niat itu? Kalau tadi tempatnya di hati ya. Kemudian kapan niat itu diucapkan? Maksudnya kapan niat itu ada? Jadi saya ulang, letaknya niat itu di mana? Nah, poin berikutnya tentang maudhi'un niyah itu letaknya niat. Kalau tadi tempatnya niat, sekarang ini letaknya. Ya mirip-mirip Pak ya. Gitu. Yang pertama, jamaah sekalian di sini ada 3 poin. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Berarti ulama sepakat satu kata. Apabila niat
itu berbarengan dengan takbiratul ihram, ya, maka yang demikian itu hukumnya sah. Contohnya gini Pak, contoh, kalau seseorang bisa membarengi takbiratul ihram dengan niat atau membarengi niat dengan takbiratul ihram, itu yang lebih baik justru itu ya. Jadi para ulama mengatakan itu hukumnya sah, bahkan itulah yang lebih baik dan memang asalnya niat demikian. Contohnya orang takbiratul ihram dalam hati, ucapannya Allahu Akbar sambil dia berkata Allah, pas lagi takbir dia dalam hatinya saya niat sholat isya karena engkau, karena Allah gitu ya. Maka kalau bisa seperti itu, itulah yang terbaik, itu yang afdol. Nah seperti itu ya, sekali lagi itu yang afdol, seperti itu. Kemudian ini semua ulama berpendapat afdol gitu ya. Kemudian walaupun di antara mereka ada perbedaan jamaah sekalian. Jadi kalau bisa seperti itu afdol. Nah di antara mereka ada yang berbeda pendapat. Kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita itu tidak hanya afdol tapi memang wajibnya. Syaratnya tuh niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Nah harus tahu tuh ya mazhab di negeri kita seperti itu. Sehingga saudara-saudara kita itu kalau niat pas lagi takbiratul ihram terkadang mereka memanjangkan. Jadi Allahu Akbar. Jadi untuk menghadirkan niat itu juga di hati, ya gitu ya. Seperti itu karena mereka menganggap itu adalah sebagai syarat. Jadi nggak cukup niat sebelumnya. Niat sebelumnya juga iya, tapi habis itu silakan nggak apa-apa. Tapi pas lagi takbiratul ihram harus dihadirkan lagi hatinya gitu. Nah inilah yang menyebabkan orang itu sering bolak-balik membatalkan sholatnya gitu ya. Allahu Akbar, belum niat, ulangi lagi dia takbir Allahu Akbar, udah begini Pak Allahu Akbar, dia diragu-ragukan lagi oleh setan, ngulang lagi terus gitu ya. Nah seperti itu. Memang kalau memang bisa ini lebih baik ya, yang afdal, walaupun sebenarnya sulit. Nah ini menurut mazhab Asy-Syafi'i memang seperti itu wajibnya. Namun mayoritas ulama, ya jamaah sekalian, mayoritas ulama berkata yang demikian itu tidaklah wajib. Membarengi niat dengan takbiratul ihram itu adalah tidak wajib, ya seperti itu. Jadi boleh seseorang niatkan sebelumnya, gitu ya. Contohnya, ya paling tidak menjelang takbiratul ihram gitu ya. Atau dia tahu, sebagian ulama berkata kalau dia datang di waktu malam-malam hari gelap gitu ya, waktu gelap seperti tadi, dan dia dalam hatinya niatnya sholat isya, nanti pas takbir nggak niat lagi, sah sholatnya. Jadi begitu Pak. Ini menurut mayoritas ulama dari para ulama yang bermazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Nah seperti itu ya. Jadi ada orang yang berkata gini jamaah sekalian, seandainya seseorang niat sholat, jadi berangkat ke masjid itu niatnya sholat, kemudian dia tersibukkan dengan sesuatu, ya tersibukkan dengan sesuatu, kemudian dia melaksanakan sholat tersebut. Jadi antara niat dan sholat itu tersibukkan dengan sesuatu. Apa contohnya? Ya contohnya dia menyibukkan dengan membaca Al-Quran karena nunggu imam gitu ya. Jadi karena nunggu imam, antara sholat wajib dan niat itu dia membaca Al-Quran, contoh gitu ya. Berarti dia menyibukkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Nah dalam keadaan begitu ketika iqomah dia langsung sholat nggak niat lagi, maka ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia harus niat lagi, ada yang mengatakan dia tidak harus niat lagi. Ini dari mayoritas ulama itu berbeda pendapat. Jadi ada yang berkata harus niat lagi. Memang yang lebih baik kalau sudah diseling gitu ya, antara niat kita berangkat niat sholat isya, setelah sholat isya kita doa dulu, kita baca Quran dulu, atau kita ngobrol sebentar gitu ya, itu berarti udah diseling itu. Nah dalam keadaan begitu ya sebelum takbiratul ihram kita niat lagi, saya niat sholat isya karena engkau ya Allah, sambil dihayati Pak, Allah itu melihat sholat kita gitu ya, Allah melihat sholat kita, dan ini insya Allah yang lebih utama. Yang ketiga jemaah sekalian, la khilafa bainahum fi anna niyyata ba'da takbiri la tujzi. Juga nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Artinya semua ulama sepakat satu kata gitu ya, bahwasannya apabila niat itu baru ada setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar,
dia baru menentukan niat, oh iya saya belum niat, yaudah saya niat sholat isya, maka saat itu semua ulama sepakat nggak sah. Nah terus konsekuensinya apa? Batalin. Bukan batalin, ya sudah ngulangi lagi takbir. Kok dibatalin? Bukan dibatalin, karena kata batal itu setelah sah, gitu ya, setelah sah. Jadi misalnya Allahu Akbar, dia baru ingat dalam ini sholat apa, lupa saya niat sholat isya, ya sudah dia ngulang lagi takbirnya. Bukan membatalin, Pak. Sekali lagi bukan membatalkan. Kalau membatalkan itu memang sudah sah. Nah ini sholatnya belum sah, ya niatnya memang belum sah, gitu ya, seperti itu. Nah itu penting sekali. Jadi kalau niatnya itu baru ada setelah takbiratul ihram, jadi intinya Allahu Akbar bar itu selesai baru niat, maka tidak sah. Taib. Yang berikutnya adalah tentang qalbun niyati wa taghyiruha asna as-shalah. Kita sudah tahu bahwasannya niat itu harus ada sebelum sholat dimulai, ya, sebelum sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram harus niat. Nah seperti itu ya. Artinya tidak boleh setelah takbiratul ihram. Halo? Tidak boleh setelah takbiratul ihram. Kemudian ternyata di sini ada permasalahan qalbun niyah, yaitu merubah niat, membalik niat pada saat sedang sholat. Jadi sebelum sholat dia niat A, sholat A misalnya, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, berarti sah sholatnya jam. Nah kemudian di tengah sholat dia merubah niat, saya rubah niat menjadi sholat ini, menjadi sholat B misalnya. Itu gimana hukumnya? Kita lihat. Nah tentang merubah niat dari satu niat ke niat sholat yang lain, itu ada beberapa bentuk ya. Jadi jawabannya itu nggak bisa kita jawab dengan satu jawaban, tapi ada beberapa bentuk karena kasusnya macam-macam gitu ya. Yang pertama jamaah sekalian, yaitu merubah niat dari sholat wajib kepada sholat sunnah mutlak. Dari sholat wajib kepada sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang memang tidak tertentu waktunya, tidak tertentu juga rokaatnya. Jadi gini jangan, sholat sunnah mutlak itu kalau intinya bukan waktu larangan, kita boleh sholat sunnah habis 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, habis 2 rakaat salam, sholat terus gitu. Itu begitu. Memang ada orang yang memang diberikan kekuatan untuk beribadah bolak-balik sholat itu kuat. Ya itulah tadi, karena semua kalau nggak ada maksiat itu mudah bagi kita jamaah sekalian ya. Sholat atau ibadah yang lain, ketaatan itu mudah gitu ya. Sehingga orang itu sholat terus. Bahkan para ulama juga berkata, kalau ada orang niat ingin melaksanakan sholat sunnah, dia tidak menentukan jumlah rakaatnya, yaudah saya niat sholat sunnah mutlak sampai secapeknya. Nah sampai dia jadi habis sujud kedua di setiap rakaat dia naik seperti biasa, naik terus, nggak ada tasahudnya. Ketika dia merasa aduh udah capek, ini adalah rakaat terakhir, dia baru tasahud ketika di rakaat terakhir dia. Ketika dia salam juga dia tidak tahu dia sudah berapa rakaat sholat. Maka semua ulama berkata sah sholatnya, karena itu adalah sholat mutlak begitu. Ya jemaah sekalian, sholat sunnah mutlak itu disebut sholat sunnah mutlak gitu ya. Nah kalau ada orang yang niat awalnya adalah sholat wajib, kemudian diniatkan sholat sunnah mutlak, maka jawabannya tidak boleh. Ya tidak boleh. Contohnya bagi orang yang sholat zuhur, dia niat sholat zuhur sendirian. Nah contoh ini ya. Kemudian dia melihat ternyata ada jamaah. Ya, dia misalnya udah telat tuh. Jadi masjid ini udah selesai melaksanakan sholat berjamaah, udah datang sendiri. Kemudian setelah dia niat sholat zuhur, Allahu Akbar, sholat zuhur dia niatnya sholat sendirian gitu ya. Nah niatnya udah sah sholat zuhur. Kemudian dia mendengar ada orang yang mau wudhu, atau ada orang yang wudhu kecepak wudhu. Daripada saya sendirian, lebih baik saya sholat berjamaah gitu ya, biar dapat pahala yang banyak gitu. Akhirnya ya dia merubah niat yang asalnya sholat wajib menjadi sholat sunnah agar bisa menjumpai sholat berjamaah bersama mereka. Jawabannya nggak sah. Nah kalau dia merubahnya seperti itu,
maka sholat zuhurnya tidak sah, kemudian sholat sunnahnya pun tak sah. Itu sudah batalin, gitu ya. Sudah batal jamaah sekalian. Nah seperti itu ya. Kecuali ini kalau dia sudah merubah di dalamnya. Jadi sholat zuhurnya udah nggak sah karena sudah dia putus. Sholat sunnahnya juga tidak sah karena itu tadi ya, tidak dia niatkan dari awal. Taib. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yaitu min fardin ila fardin akhar. Jadi niat sholat wajib tertentu dirubah menjadi sholat wajib yang lain. Ini hukumnya juga nggak boleh. Nah ketika itu dua sholat wajib batal. Dua sholat wajib itu jadi batal. Contohnya ya, kalau ada seseorang awalnya niat sholat apa aja mas kalian? Dia niat sholat asar lah ya, gitu ya, kita katakan niat sholat asar. Dia baru ingat, loh ini kan baru waktu zuhur. Walaupun jam 2 ini masih waktu zuhur, kok saya udah sholat asar? Ya sudah, ganti sholat zuhur karena memang saya belum sholat zuhur. Dalam sholat ini ganti, dalam hatinya saya ganti sholat zuhur, maka dua-duanya niat itu batal ya. Yang pertama sholat asar tidak sah karena memang dia putus niatnya, plus yang kedua belum waktunya memang, gitu ya. Kemudian yang kedua sholat zuhur itu juga tidak sah karena memang dia tidak niatkan dari awal sebelum memulai, itu berarti tidak sah. Ngulang lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, min naflin ila fardin. Asalnya sholat sunnah, niat sholat sunnah kemudian dirubah menjadi sholat wajib. Ini juga tidak sah. Sekali lagi jamaah sekalian, ini juga tidak sah. Sholat sunnah dulu barangkali nanti ada orang bisa berjamaah dengan saya. Kok lama banget nggak ada orang ya? Udah dapat 1 rakaat, nggak ada yang datang. Rubahlah ini sekalian sholat wajib. Nggak bisa, gitu ya. Jawabannya nggak bisa. Berarti saat itu sholat wajibnya nggak sah karena nggak diniati dari awal. Sholat sunnahnya juga tidak sah karena dia memutus, gitu ya. Nah demikian. Kemudian jamaah sekalian yang keempat, Bismillah, minum dulu. Min naflin muayyan ila naflin mutlaq. Jadi meniatkan dari sholat sunnah yang tertentu kepada sholat sunnah mutlak. Nah tata cara sholat sunnah mutlak seperti tadi jamaah sekalian. Jadi contohnya ya, dia niatkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Nah gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, dia melihat ada jamaah, ada orang gitu ya. Akhirnya dia meniatkan 2 rakaat saja deh. Nah gitu ya, 2 rakaat saja agar bisa bersama-sama dengan jamaah melakukan sholat berjamaah. Maka saat itu yang demikian itu diperbolehkan. Ini baru boleh ya. Saya ulang, dia niatnya 4 rakaat sholat sunnah zuhur. Kemudian dia melihat jamaah sekalian sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur ya, qobliyah zuhur. 4 rakaat dia niat. Kemudian karena melihat ada orang, aduh kalau saya 4 rakaat nanti kelamaan gitu ya. Orang-orang saya nggak ngikut berjamaah. Sudah saya ganti 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sama-sama sholat sunnah gitu ya. Sama-sama sholat sunnah tujuannya agar cepat selesai 2 rakaat saja. Kemudian ngikut sholat berjamaah dengan orang-orang yang juga telat, maka yang demikian itu boleh. Baik. Yang kelima, meniatkan dari sholat sunnah tertentu kepada sholat sunnah tertentu lainnya. Ya, ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya sekali lagi tidak boleh. Ini contohnya adalah seperti seseorang meniatkan sholat tahiyatul masjid. Ya, meniatkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia merubahnya saat sholat menjadi sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar Pak ya. Maka dua-duanya nggak sah. Yang awal itu sholat tahiyatul masjid itu batal karena memang dia tidak dia putus niatnya. Kemudian
yang sholat sunnah 2 rakaat fajar itu tidak sah juga karena memang dia tidak niatkan dari awal. Ingat jamaah sekalian, ini berubah. Berbeda kalau ada orang yang membarengi niat dari awal. Contohnya dia niat sholat tahiyatul masjid plus sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka insya Allah itu sah seperti itu ya. Itu namanya bukan masuk dalam merubah niat, bukan. Tapi itu permasalahan lain, yaitu at-tadakhul ya, bainan niyat, itu saling masuk. At-tadakhul itu istilahnya saling masuk di antara beberapa niat di dalam satu ibadah. Kemudian yang berikutnya, min naflin mutlaqin ila naflin muayyan. Dari salat sunnah mutlak kepada salat sunnah tertentu ini juga tidak sah seperti yang tadi. Baik, nanti kita teruskan jamaah sekalian ya setelah salat Isya, karena ini adalah azan Isya. Nah, tentang masalah merubah niat itu ada 12 macam. Ya, ada 12 macam. Ini kita baru membahas 6. Insyaallah setelah salat Isya kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, Bapak Ibu-ibu, pemirsa yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah. Kita akan lanjutkan tentang qalbun niyah, yaitu membalik niat atau merubah niat dari satu niat ke niat yang lain. Kemudian kita akan teruskan yang ketujuh, bentuk yang ketujuh dari merubah niat, yaitu min niyati imamin ila makmum. Jadi merubah niat dari niat imam, dari niat menjadi imam, kemudian niat menjadi makmum. Dari niat menjadi imam, kemudian merubah niat menjadi makmum. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh jamaah sekalian. Nah, awalnya dia niat menjadi imam, habis itu dia niatkan berubah niat menjadi makmum, itu juga boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang sholatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengimami sholat umat atau para sahabat saat itu saat Nabi sakit, gitu ya. Abu Bakar maju, sudah takbir dalam sholatnya tuh, sudah takbir gitu ya. Kemudian di dalam sholat tersebut, ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, Abu Bakar itu mendengar suaranya Nabi. Jadi ada suara yang khas dari Nabi itu diketahui oleh Abu Bakar, ya, didengar oleh Abu Bakar gitu ya. Kemudian Abu Bakar hendak mundur. Oh, Nabi datang. Ini Abu Bakar sudah mulai jamaah sekalian ya. Nabi datang, saya mundur saja untuk jadi makmum. Namun Nabi berisyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Ya. Kemudian Nabi SAW, artinya Nabi Abu Bakar tetap berada di depan, nggak usah mundur. Kemudian Nabi datang sehingga beliau duduk SAW di sebelah kirinya Abu Bakar. Sambil dibayangin, jadi Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Ya, tentu saja saat itu Nabi menjadi imam, gitu ya. Jadi ibaratnya ganti supir. Nabi menjadi imam saat itu. Nah, demikian. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW saat itu yang mengimami para sahabat dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Ya, sholat dalam keadaan berdiri. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan manusia mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi gitu ya, Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, Nabi takbir, ya Abu Bakar takbir ke gerakan berikutnya. Ya, sedangkan manusia, jadi Abu Bakar mengikuti takbirnya Nabi, sedangkan manusia mengikuti gerakannya Abu Bakar. Abu Bakar berdiri, duduk, sujud, bangkit gitu ya, diikuti semuanya. Nah, saat itu Abu Bakar merubah niat dari awalnya imam kepada makmum, dan saat itu diperbolehkan dan tidak batal salatnya.
Itu yang ke-7. Yang ke-8, min mu'tammin bi imamin ila mu'tammin bi imamin akhar, yaitu niat dari bermakmum dengan imam tertentu kemudian dirubah menjadi niat bermakmum dengan imam yang lain. Berarti menunjukkan saat itu yang ganti siapa? Jadi tidak hanya ganti niat, tapi ganti itu imam, imamnya berganti. Ini hukumnya boleh jamaah sekalian ya. Sekali lagi hukumnya boleh berdasarkan hadis Aisyah tadi di atas, gitu ya. Karena orang saat itu berniat, para sahabat saat itu berniat bermakmum dengan Abu Bakar. Nah, karena imamnya ganti, akhirnya manusia saat itu tentu saja niatnya dirubah bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makmumnya tetap kepada Nabi, walaupun gerakannya mengikuti gerakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga di dalam kisahnya Umar bin Khattab saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, gitu ya, seorang Majusi. Saat itu Umar saat ditusuk saat sholat subuh gitu ya, beliau mundur dan menyuruh maju Abdurrahman bin Auf. Mundur ya dalam rangka dia membatalkan sholat. Ya, dia sholat di rumah saja karena lagi ditusuk gitu ya, keluar darah tentunya. Saat itu Abdurrahman bin Auf menggantikan posisi menjadi imam. Ya, dia menyempurnakan sholat bersama dengan manusia saat itu. Nah, manusia saat itu tentu saja akan merubah niatnya. Itu yang ke-8 jamaah sekalian, boleh ya. Yang ke-9, min makmumin ila imam. Niat menjadi makmum, awalnya menjadi makmum tapi saat itu dia merubah menjadi imam. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya. Ini contohnya adalah ketika imamnya itu mengalami uzur. Imam sudah takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu imamnya mengalami uzur. Ya, dengan adanya dia batal mungkin atau uzur yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian saat itu dia menyuruh ganti salah satu dari makmum, maka saat itu diperkenankan, boleh. Yang awalnya dia niatnya makmum, tapi karena dia menggantikan posisi imam, berarti saat itu dia merubah niatnya menjadi niat menjadi imam. Baik, yang ke-9 boleh ya. Yang ke-10, min munfaridin ila imam. Jadi dari niat sholat sendirian kepada sholat menjadi imam. Ini juga boleh ya mas kalian. Awalnya dia niat sholat sendirian, sholat zuhur sendiri lah, nggak ada temennya karena memang udah telat gitu ya. Nah kemudian datang orang lain yang menjadikan dia menjadi imam dengan mungkin kalau sekarang ditepuk. Sebenarnya nggak harus ditepuk jamaah sekalian. Ya sudah ngikut saja di sebelah kanan dia. Jadi saat kita ingin apa? Bermakmum pada seseorang, sudah kita ikut aja di samping kanan dia langsung gitu ya. Saat itu kita niat untuk menjadi makmum dia. Maka saat itu diperbolehkan. Hukumnya sah sholat. Nah berarti saat itu seseorang awalnya niat sholat sendirian karena ada yang nepuk menjadikan dia menjadi imam gitu ya. Menjadikan dia imam, maka saat itu dia tentu saja merubah niat ya. Niat itu dirubah, plus juga tata cara sholatnya sedikit dirubah, yaitu takbirnya kalau sholat sendirian kan pelan, Allah Akbar, Allah ya gitu ya. Nah ketika jadi imam takbirnya agak dikeraskan, apalagi mungkin makmumnya itu lebih dari satu di belakang, dia harus mengeraskan takbirnya, Allahu Akbar, nah seperti itu. Kemudian min yang ke-11 ya, min imamin ila munfarid. Niat menjadi imam kemudian dirubah menjadi sholat sendiri, boleh apa enggak? Awalnya dia niat menjadi imam, kemudian dia merubah niat menjadi sholat sendirian. Ini pada dasarnya enggak boleh. Yang demikian ini tidak boleh kecuali karena uzur. Contohnya gini jamaah sekalian, dia menjadi imam, dia menjadi imam gitu ya. Saya ulang, dia menjadi imam, kemudian salah satu imamnya cuman sendiri, imam sendiri ya, makmumnya juga sendiri. Dan di situ ada imam dan juga seorang makmum. Nah dia jadi imam.
Kemudian tiba-tiba sang makmum itu mengalami uzur sehingga meninggalkan imamnya sholat sendirian. Karena mungkin dia kentut, dia memang tiba-tiba ingin buang air gitu ya. Maka saat itu yang asalnya sholat berjamaah menjadi sholat sendirian. Yang asalnya dia niat sholat menjadi imam, dia niat menjadi sholat sendirian. Maka saat itu juga sah hukumnya kalau demikian. Kemudian yang terakhir, min makmumin ila munfaridin. Yaitu niat awalnya menjadi makmum kemudian kepada munfarid. Nah gitu ya, sholat sendirian. Niatnya asalnya menjadi makmum, kemudian dia sholat sendirian. Hukumnya boleh. Jadi boleh karena memang ada uzur. Contohnya gini jamaah sekalian, ini seperti ini ya. Dia awalnya niat menjadi makmum, tapi ngelihat imam, ya Allah bacaannya panjang, dia batalkan sholatnya. Atau dia niat sholat sendirian, berubah, nggak batalin sholatnya, mohon maaf. Dia batalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian, ya. Jadi memanjangkan di atas sunnah. Nah dalam keadaan begitu dia boleh niat merubah niat dari menjadi makmum menjadi sholat sendirian. Imamnya belum ruku, udah dia karena udah niat merubah niat jadi sholat sendirian. Berarti saat itu dia duluin ruku, duluin salam duluan, ya, duluin salam. Imam dan makmumnya mungkin baru rakaat pertama, dia sudah salam, boleh hukumnya. Seperti itu diperkenankan karena memang ada uzur syar'i. Imamnya terlalu lama bacaannya misalnya gitu, seperti itu boleh gitu ya, demikian. Nah seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau memang demikian itu diperkenankan. Begitu juga ketika dia niatnya menjadi makmum kemudian sholat sendirian. Itu boleh apa tidak? Boleh. Karena mungkin tadi ya, imamnya batal. Dia makmum sendirian, makmum dengan imam sendirian. Saat itu dia niat bermakmum. Nah karena imamnya batal, dia sholat sendirian. Maka yang demikian itu hukumnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang ikhtilafu niyatil imam wal makmum, yaitu perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya, seperti itu ya. Nah, kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Ya, masih masalah membahas fikih niat, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo silakan. Masalahnya sebelum ini takbiratul ihram itu batasannya dia berdiri tegak gitu Ustaz. Iya. Dia berdiri tegak baru dia niat dan hati sebelum takbiratul ihram. Atau di dalam perjalanan dari rumah ke masjid kadang-kadang kan ada orang seperti itu tuh. Dia niatnya katanya boleh dia meniatkan di dalam perjalanan dari rumahnya ke masjid. Baik. Tentang masalah niat ketika bersamaan dengan takbiratul ihram, tentunya ketika sudah berdiri tegak. Karena takbiratul ihram itu nanti kita jelaskan Pak tentang masalah rukun sholat. Di antaranya takbiratul ihram itu hanya sah ketika dia dalam keadaan berdiri tegak. Jadi kalau dia ada bungkuk atau masih ada bungkuk sedikit, maka saat itu dia tidak boleh. Allahnya dia berdiri tegak, tapi barnya itu dalam keadaan sudah membungkuk, ini nggak boleh. Hukumnya takbirnya itu nggak sah. Takbiratul ihramnya nggak sah, berarti sholatnya ya, ngulang lagi takbirnya. Kalau dia nerusin berarti sholatnya tidak sah. Berarti saat itu takbirnya dalam keadaan berdiri tegak, berarti ngepasin. Saat itu kalau dia ingin mendapatkan yang afdal, niat plus di situ. Jadi Allahu Akbar, dalam hati saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah, atau niat sholat isya. Kalau sholat isya insya Allah sudah otomatis 4, apalagi dia sudah tidak safar gitu ya, dalam keadaan tidak safar mesti 4, asalnya 4 gitu ya. Dia niat Allahu Akbar, dalam hati niat karena Allah, maka saat itu yang afdal dalam keadaan berdiri Pak. Nah kemudian bagaimana kalau niatnya itu pas lagi perjalanan menuju masjid? Menurut mayoritas ulama ya diperbolehkan. Jadi dari mayoritas ulama itu diperbolehkan gitu ya, seperti itu. Namun mayoritas ulama yang memperbolehkan niat sebelum takbir itu mereka berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama ada yang berkata kalau niat dari awal rumah itu niatnya sholat isya, ya sudah niatnya sholat isya, berarti jadinya isya gitu ya. Ya seperti itu. Kecuali kalau antara niat sholat isya itu diseling dengan perbuatan yang lain, maka saat itu sebelum takbiratul ihram sholat isya niat lagi.
diperbaharui lagi niat, seperti itu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab, itu yang lebih baik seperti itu. Silakan Pak, monggo. Ini kalau kita merubah niat dari makmum jadi imam, itu harus diucap lagi dalam hati atau langsung aja diteruskan? Imamnya udah baca surat ya? Iya. Dia tujuh. Terus kita menggantikan harus niat lagi di hati atau langsung aja? Iya baik. Ketika kita merubah niat dari makmum menjadi imam, apakah harus niat di dalam hati? Pasti, mesti kita ucapkan di hati, tapi bukan di lisan. Iya. Contohnya ketika dia niatnya awalnya menjadi makmum, tapi dia disuruh maju menjadi imam, kan merubah niat tuh Pak. Ya tentu saja dia merubah niat. Sebenarnya kalau dia sudah maju, itu pasti dia niatnya berubah Pak. Niatnya berubah, jadi nggak usah dilafatkan niatnya. Nah ketika dia maju, sudah merubah dia niat pasti. Orang tadinya makmum di belakang, kemudian dia maju sudah merubah niat. Apalagi ditambah konsekuensinya kalau sudah merubah niat ya bacaannya dikeraskan. Kalau memang waktunya keras, takbirnya dikeraskan, salamnya dikeraskan, ucapan tasmi' sami Allah liman hamidah dikeraskan dan seterusnya gitu ya. Begitu Bapak. Jadi kalau dikatakan harus niat di dalam hati, diucapkan di hati, iya diucapkan di hati tapi bukan di lisan, tidak perlu. Jelas Bapak ya? Nah, memang begitu. Nggih, monggo. Contoh lafaz niat itu ya, seperti sering saya dengar tuh kan yang diucap keras itu kan ucapnya usoli gitu kan. Sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasul yang bagaimana kan? Baik, yang dicontohkan Nabi itu seperti yang tadi pembahasan kita Pak. Kalau Nabi itu memang tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau melafatkan niat. Nah kemudian ucapan melafatkan niat itu memang dari ijtihad para ulama karena melihat kondisi orang yang bermacam-macam gitu ya. Ada orang bertanya gimana kalau saya seperti ini, akhirnya ulama berjtihad Pak, dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka. Nah, ketika para ulama berjtihad itu kalau mereka salah dapat 1 pahala, kalau mereka benar mereka benar perkataannya tentang masalah boleh niat itu mengucapkan niat, mereka dapat pahala 2. Intinya para ulama mengatakan niat itu nggak ada yang salah di hadapan Allah, tidak ada yang bersalah dan tidak ada yang berdosa gitu ya. Nah dalam keadaan begitu kita sebagai orang awam ya berbaik sangka pada mereka mesti tahu dalilnya walaupun kita sendiri tidak tahu gitu ya. Dan mereka berkata begini dan begitu itu bukan tanpa dalil, mesti ada dalil. Yang bisa jadi menurut ulama lain itu bukan dalil, tapi menurut dia itu dalil. Nah seperti itu Pak. Nah masalah ini tidak usah kita Pak ya, tidak usah kita perpanjang, udah khilafiyah. Dan kita menghadapi saudara kita yang memang mengucapkan niat, ya sudahlah itu tetap saudara saya, itu bukan musuh saya walaupun berbeda, dan tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah karena itu. Jadi sunnah dan tidaknya seseorang itu tidak dilihat dia melafatkan niat atau tidak Pak, bukan dilihat dari permasalahannya khilafiyah gitu. Jadi tidak termasuk bid'ah. Oh bukan masuk dalam bid'ah yang keliru, yang sesat itu, yang pelakunya itu diancam neraka, itu enggak masuk di situ Pak. Ya seperti itu. Cuman saya sendiri pribadi itu memilih pendapat yang tidak melafatkan niat, karena memang dari awal lahir, dari awal kecil gitu maksud saya belajar memang nggak melafatkan niat, sehingga terbiasa saya tidak melafatkan niat. Dan ternyata saya lihat itu yang lebih utama. Kalau memang bisa seperti itu lebih baik. Ya begitu Pak ya. Tapi kalau saya melihat saudara saya melafatkan ya, itu nggak usah diingkari. Dalam hati nggak harus ada benci. Dia bukan teman saya, dia bukan saudara saya, dia beda dengan saya. Karena memang watak orang tuh kalau melihat orang yang berbeda itu kayaknya ada langsung jaga jarak. Nggak begitu. Sikap kita tidak boleh begitu jamaah sekalian ya. Ya seperti itu. Dan ini berkenaan, ingat semua permasalahan khilafiyah yang ijtihad gitu ya. Yang dia termasuk khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang diakui di kalangan para ulama, maka kewajiban kita adalah untuk tasamuh, itu saling menerima, saling membiarkan, toleran gitu ya. Kemudian insyirahus sadr, lapang dada, belajar lapang hatinya. Orang yang ilmunya luas, insya Allah juga hatinya juga luas. Usahakan hati kita, dada kita lapang. Wallahu a'lam bishawab. Intinya semuanya sama-sama sah salatnya. Yang nggak sah, yang nggak niat. Ya, yang nggak sah, yang nggak niat. Yang niat semuanya sah, baik melafatkan maupun tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Silakan. Ada sih. Monggo Bapak. Tadi kan yang dibilang yang paling afdol itu kan Bersamaan dengan takbir. ya. Niat itu. Itu kan perlu konsentrasi dan Betul. sinkronisasi yang Benar. luar biasa kan. Itu memang harus latihan Pak, betul. Dan kalau sudah takbir sudah bar gitu, berarti yang kalau ada perubahan niat itu sudah batal yang sesudahnya dan batal yang sebelumnya gitu. Iya seperti tadi. Terus gimana kalau kita pas baru separoh gitu, kalau belum bar gitu kan, baru keingat gitu, dari wajib ke wajib misalnya, kita mau sholat asar, kok asar? Ini kan lohor gitu. Dirubah tapi belum bar gitu. Apa itu dianggap setelah Allahu Akbar, setelah takbir atau Baik. gimana? Jadi gini. Jadi ada pertanyaan jamaah sekalian, ada seseorang dalam mengucapkan takbir mungkin agak panjang Allah. Dia meniatkan sholat zuhur. Loh. Pas lagi takbir itu juga langsung dia merubah niat dari zuhur ke asar. Barnya belum selesai. Masih Allahu Akbar, masih bar. Dia merubah asar dan betul-betul asar karena memang waktunya asar, dia belum sholat asar, zuhur tadi udah. Nah dalam keadaan begitu apakah dia dikatakan merubah niat ketika sudah takbir atau pas takbir? Jawabannya pas takbir masih Pak. Ya sholat asar dia sah karena pas. Ya letaknya itu bersama dengan takbir dan itu yang afdol. Walaupun dia merubah dengan cepat gitu, zuhur dengan asar. Nah memang intinya kalau sulit ya. Yang terbiasa adalah saudara kita yang bermadzhab Asy-Syafi'i karena memang dari awal dilatih gitu. Kalau sulit seperti mayoritas ulama mengatakan, wah nggak harus. Sebelumnya juga boleh kok niat. Antum wudu Pak, niatnya sholat wudu untuk sholat asar, wudu, habis itu niat sholat asar atau sholat isya, sah. Nanti pas takbir nggak niat lagi, atau pas sambil nunggu imam nggak niat lagi juga sah. Jadi seperti itu. Selagi kita tidak niat untuk membatalkan niat itu, bukan isya, tapi ini yang lain. Selagi kita tidak batalkan, maka saat itu terus niat itu. Jadi niat yang awal itu tetap terus dianggap, begitu Pak. Ada lagi Bapak? Silakan. Ada pertanyaan nggak dari yang lain? Tadi yang nomor 8 sama nomor 9 bukan sama-sama sama-sama merubah niat dari Makmum. ke imam. Cuman yang nomor 8 contohnya Umar yang ditusuk digantikan Abdurrahman Auf. Yang nomor 9 orang biasa. Ya, jadi gini, intinya yang ke-8 itu adalah kita awalnya bermakmum, niatnya bermakmum kepada imam A. Kemudian karena imamnya itu ganti, ya tentu saja kita niatnya merubah bermakmum kepada imam A. Itu insya Allah sudah otomatis Pak. Dan yang seperti itu tidak mengapa merubah niat. Konsekuensinya tentu saja ya kita akan menganggap itu imam saya. Dalam kita bacanya berbeda, berarti kita ganti niat, kita ganti imam. Kalau ganti imam pasti kita ganti makmum gitu ya. Ganti siapa? Ganti niat juga. Mohon maaf, kalau imamnya ganti tentu saja niat kita ganti. Niat kita ganti. Nah itu ditengarai dengan ya perbuatan kita yang ngikuti imam tersebut. Kalau imam yang pertama itu kalau sholatnya cepet, gerakannya cepet. Sedangkan imam yang kedua ini yang menggantikan justru yang santai. Nah kita jadi santai juga ngikut. Nah dengan adanya niat itu mesti ada dari awal. Karena dengan niat ada itu konsekuensinya itu akan ada, yaitu kita ngikuti gerakan imam, nggak nului imam. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Di luar dari tema. Monggo silakan. Singgung masalah hadis yang bid'ah diancam dengan apa neraka ya. Iya. Itu bid'ah itu batasan sampai apa dia semua sunnah dilanggar sama dia itu bid'ah atau memang dia melaksanakan sunnah cuman kadang-kala dia melaksanakan bid'ah. Apakah juga terancam seperti itu nggak? Yang mohon maaf diulang Pak pertanyaannya. Kalau yang diancam itu yang bid'ah yang mana gitu? Apakah dia memang kadang-kadang kita juga kalau kita melakukan amalan sunnah
Cuman kadang-kala kita akan bid'ah gitu. Iya. Apa Jadi yang gini, Pak. hadis terancamnya bid'ah seperti apa? Ya, ada pertanyaan. Kan Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah apakah yang menyebabkan seorang terancam neraka? Ya sebenarnya semua bid'ah baik dalam masalah akidah dan juga bid'ah dalam masalah ibadah. Semua bid'ah di dalam akidah, seperti akidah yang mengatakan Allah itu di mana-mana, itu bid'ah itu. Karena itu tidak diyakini oleh para sahabat dari Nabi. Karena para sahabat dari Nabi, para tabi'in dari para sahabat, para tabi'in dari para tabi'in, jadi berturut-turut mereka mengatakan Allah itu di atas arsy. Arsy itu di atas langit ketujuh, berarti Allah itu di atas. Allah nggak masalah ditunjuk di atas gitu. Itu memang. Nah, ketika ada keyakinan di dalam akidah bahwasanya Allah di mana-mana, ya, Allah tidak menetap di atas arsy gitu ya. Berarti saat itu adalah akidah yang bid'ah itu. Akidah yang bid'ah gitu ya. Termasuk juga kalau dalam masalah ibadah, contoh ya. Dalam masalah ibadah ini adalah bid'ah yang bukan termasuk, yang tidak ada dalil sama sekali. Yang nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, contohnya seseorang sholat itu dalam keadaan yang contoh yang tidak ada dalilnya. Dia sholat muter-muter. Allahu Akbar. Nah gitu ya. Ini juga sama sekali nggak ada dalilnya. Kemudian termasuk juga itu mengeraskan ucapan niat, itu termasuk bid'ah yang sesat, bid'ah yang buruk gitu ya. Termasuk juga kalau mau sholat itu dia sholat dengan, ini contoh lagi ya, dia mengadakan azan sendiri atau iqamah sendiri untuk sholat sunnah. Contohnya antara sholat isya dan dengan sholat tarawih dia iqamah, kumandang iqamah gitu Pak ya. Sebelum sholat tarawih dia iqamah, berarti saat itu jadi bid'ah. Iqamah pada awalnya asalnya itu disyariatkan, tapi ternyata disyariatkan untuk sholat wajib, tapi dia menambah sholat sunnah ada iqamah, berarti saat itu sesat itu. Nah, tidak benar itu. Dan lain-lain Pak ya. Pokoknya ibadah. Pokoknya kalau mau tahu Pak, bid'ah yang mana yang masuk dalam bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang berkenaan dengan akidah dan juga ibadah. Kalau ibadah seperti yang tadi kami sebutkan, seperti Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan seseorang menyembelih hewan kurban itu dengan hewan ternak, tapi dia hewan ternaknya itu diganti hewan ternak Indonesia, ayam itu jadi kurban gitu ya. Maka saat itu jadi bid'ah itu. Ya, ibadah kurbannya tidak diterima, plus juga dia diancam. Dia juga diancam itu tadi. Karena memang tidak ada dalilnya. Dia menyembelih pokoknya hewan-hewan yang tidak disyariatkan. Berarti saat itu ibadahnya ditolak dan dia diancam. Begitu juga dia melebihi atau bertentangan dengan jumlah. Jadi ada ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menentukan jumlah tertentu. Kemudian dia rubah jumlah tersebut, bisa lebih sedikit atau lebih banyak, berarti dia telah berbuat bid'ah. Seperti salat subuh 2 rakaat kan. Nah, dia tambah dengan 3 rakaat. Dia tambah menjadi 3 rakaat. Maka saat itu salat subuhnya yang rakaat ketiga itu yang nggak diterima Pak. Rakaat ketiga yang nggak diterima. Kalau dia menganggap rakaat yang ketiga itu adalah ya bagian salat subuh juga, berarti dia telah berbuat bid'ah. Yang 2 rakaat diterima, yang 1 rakaat tidak diterima. Walaupun dia niatnya baik. Dan dia diancam neraka juga. Walaupun dia salat diancam neraka bisa Pak. Ya seperti itu Pak, dan lain-lain. Jadi hendaknya ya kita banyak ngaji agar kita bisa tahu mana perkara yang bid'ah, mana yang bukan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngada-ngada gitu Pak. Termasuk zikir dengan menggunakan alat musik, joget-jogetan gitu ya. Ini termasuk perkara yang memang baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dalilnya. Ini masuk di dalam perkara bid'ah yang diancam neraka. Ingat, perkara diancam itu bukan berarti orang pelakunya masuk neraka pasti, itu enggak. Seandainya ada orang yang melakukan bid'ah yang diancam neraka, itu makna diancam enggak harus dia masuk neraka Pak. Karena bisa jadi dia enggak jadi masuk neraka, hanya diancam. Karena Allah Subhanahu wa taala kan maha adil Pak. Tidak hanya melihat perkara yang buruk itu saja, enggak. Karena walaupun dia melihat Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia melakukan perkara buruk, mati dalam keadaan belum tobat dari bid'ahnya,
Tapi kan orang ini bisa jadi punya kebaikan yang lain. Yang kebaikan yang lain itu bisa menggugurkan ancaman neraka jadi nggak neraka. Bisa, Pak. Jadi kata-kata neraka dari Allah dan Rasul itu hanya ancaman. Ya, bisa memang benar masuk neraka, bisa tidak. Nah, demikian. Makanya kalau ada orang yang berbuat dosa, mati dalam keadaan berbuat dosa, sebagai ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh kita berkata neraka dia. Loh, kok kamu bisa tahu? Itu Allah yang bilang dan Rasulnya. Loh, itu ancaman secara umum. Tapi memvonis orang pribadi, personal gitu ya, ini tidak boleh, perkara yang berbeda. Nah, begitu ya. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan dan kekeliruan, ya murni itu dari saya dan juga dari setan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya kami syukran jazakumullah khairah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.